Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan ketiga pembangunan berkelanjutan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang climate change, dampak climate change dan action to combat climate change. Minggu ini kita akan membahas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan kalau ada yang masih ingat, kita akan membahas tujuan pembangunan berkelanjutan yang keenam, yaitu ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan keenam itu adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Kita akan review sedikit ya apa aja sih target-targetnya supaya teman-teman ingat ketika kita membahas sanitasi dan air bersih itu sebenarnya apa yang mau dicapai oleh tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Oke, target 6.1 adalah safe and affordable drinking water. Jadi target yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau untuk semua orang. Kemudian target yang kedua adalah end open defecation and provide access to sanitation and hygiene, mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan. Open defecation itu buang air besar di ruang terbuka. Jadi mungkin teman-teman nggak kebayang ya, tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah, bahkan di Indonesia pun masih banyak yang di daerah-daerah pedesaan buang air besarnya di sungai. Itu tuh termasuk dihitung open defecation karena dia tidak punya saluran sanitasi, saluran MCK gitu ya yang layak dan tertutup karena bahayanya banyak ya buang air besar di ruang terbuka itu. Apalagi kalau kita bicara secara global, banyak negara-negara lain yang secara ekonomi dia lebih kurang daripada Indonesia. Banyak orang-orang di negara-negara tersebut yang juga masih mempraktekkan open defecation atau buang air di tempat terbuka. Nah, ini yang berusaha diakhiri dengan tujuan pembangunan berkelanjutan target 6.2. Kemudian target 6.3, kita ada improve water quality, wastewater treatment, and safe reuse, meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali yang lebih aman. 6.4 kita ada increase water use efficiency and ensure fresh water supplies, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memastikan pasokan air bersih. Fresh water itu penting ya, jadi kita punya air banyak tapi air laut nggak bisa diminum. Yang bisa dikonsumsi, bisa digunakan untuk masak, bisa digunakan untuk minum, kebutuhan manusia sehari-hari itu adalah fresh water, air segar dari gunung, dari mata air, atau air bersih yang sudah disalinasi. Biasanya bisa seperti itu, tapi itu butuh teknologi yang banyak. Jadi ini yang masih berusaha untuk dicapai, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memastikan bahwa suplai air segar, air bersih itu ada untuk semua orang. Target 6.5, implement integrated water and resources management, menerapkan pengelolaan sumber daya terpadu. Target 6.6, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air. Ini target terakhir ya, 6.6. Secara global, ketika kita membicarakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang keenam, yang mau dibicarakan topiknya itu ada 3, kualitas air, akses terhadap air minum, dan standar sanitasi. Di dunia, secara umum ya, kualitas air itu ada data dari UN Statistic Division tentang proporsi badan air di negara-negara yang kualitas airnya itu masih baik. Jadi semakin warnanya biru toska, itu berarti dia kualitas airnya masih sangat baik. Kayak Rusia, Kanada, Australia itu kualitas airnya masih baik. Semakin gelap, maka kualitas airnya makin buruk. Yang makin buruk di sini bisa dilihat Amerika, United States mulai memburuk kualitas airnya. Tapi yang sebenarnya lebih concerning adalah negara-negara yang data not available, termasuk di dalamnya Indonesia, gitu ya. Jadi walaupun banyak negara-negara lain yang kualitas airnya itu dalam pemantauan ketat dan membaik, sangat banyak bahkan negara yang sebenarnya belum ada datanya. Jadi kualitas airnya tidak terpantau. Se-ASEAN ini sebagian besar kualitas airnya tidak terpantau. China yang sangat besar juga tidak terpantau gitu. Maka ini sangat bahaya karena nanti kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di negara tersebut. Apakah kualitas air di dalamnya masih baik atau sebenarnya sudah kritis, jadi kita tidak tahu karena datanya tidak tersedia. Ini yang bahaya. Nah, teman-teman sekarang mulai bisa mikir nih kalau di rumah teman-teman, air yang kalian pakai untuk mandi, kalian pakai untuk memasak, atau kalau air minum biasanya beli galon ya. Tapi air mandi atau air memasak, apakah kualitasnya baik? Kualitas air yang baik itu misalnya eh, dia nggak berbau, nggak berwarna, dan tidak ada rasanya. Kita belum ngomongin di dalamnya banyak kumannya atau enggak ya. Kita belum ngobrolin di dalamnya secara mikroskopik apakah ada zat-zat lain yang berbahaya, tapi biasanya yang penting kelihatannya gimana. Karena sebenarnya banyak juga
air yang digunakan di perumahan, di permukiman masyarakat itu yang bahkan warnanya aja kuning gitu, nggak bening gitu. Nah, itu berarti kualitasnya udah nggak optimal. Nanti teman-teman bisa cek ya masing-masing di rumah kayak apa sih air di rumah gitu. Nah, akses terhadap air minum, sanitasi, dan kebersihan itu meningkat secara signifikan di daerah pedesaan, namun mengalami stagnasi atau bahkan penurunan di wilayah perkotaan. Data ini, grafiknya ini adalah Global Urban and Rural Population without safely managed drinking water, safely managed sanitation, and basic hygiene services. Jadi ini adalah persentase, oh bukan persentase, jumlah dalam billion populasi orang-orang di perkotaan dan di pedesaan yang tidak punya air bersih, tidak punya sanitasi yang baik, dan tidak punya basic hygiene services. Artinya kalau turun, itu berarti membaik ya. Kalau makin banyak yang nggak punya berarti makin parah gitu. Kita bisa dilihat di sini yang biru muda itu rural, 2015 dia ada 2,3 miliar orang yang tidak punya akses pada drinking water sudah membaik jadi 2,2. Kok kayaknya cuma dikit tapi itu it's so much better gitu. Karena sulit untuk mengembangkan ini tuh sebenarnya memang sulit gitu. Jadi dia sudah meningkat. Yang jadi masalah malah di urban-nya yang biru tua gitu ya. Jadi dari 0,8 billion 0,8 miliar orang yang tinggal di perkotaan di tahun 2015 yang tidak punya akses eee, pada air minum yang bersih, basic hygiene services malah meningkat di tahun 2022 jadi 0,9 miliar. 0,9 miliar itu berarti sekitar 900 juta orang. Bisa bisa kebayang ya ini banyak banget orang-orang yang tinggal di kawasan perkotaan yang tidak punya akses terhadap drinking water. Drinking water-nya harus beli. Itu aja udah aneh. Jadi kalau teman-teman sekarang kan semuanya termasuk saya di rumah ya, kita pakainya galon. Itu sebenarnya aneh loh, karena air itu adalah sumber daya yang seharusnya tidak dikomodifikasikan. Tapi karena pemerintah Indonesia khususnya belum bisa, menciptakan sistem air bersih yang baik, yang benar-benar bisa ready to drink dari keran gitu ya, kayak kayak negara-negara di Eropa. Jadi mau nggak mau kita harus beli nih air galonan gitu. Nah itu yang terjadi di kawasan perkotaan itu semakin parah. Sanitasi di pedesaan meningkat dari 3,8 juta orang yang tidak punya sanitasi menurun jumlahnya ya, berarti kondisi sanitasinya meningkat jadi 3,5 miliar orang. Kemudian yang di urban-nya stagnan, kemudian yang ketiga adalah hygiene atau, eee, kebersihan gitu ya, di daerah ruralnya stagnan, di daerah urban-nya malah semakin parah. Jadi dari 700 juta orang yang tidak punya akses to hygiene services meningkat menjadi 800 juta orang. Kira-kira kenapa ya? Menurut teman-teman kenapa, eee, ketika kita membicarakan sanitasi, ketika kita membicarakan air bersih, kita membicarakan hygiene services, di daerah perkotaan itu semakin tahun bukan semakin membaik, tapi semakin parah. Kira-kira kenapa ya? Coba kita pikirkan baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah standar sanitasi. Efisiensi penggunaan air itu sudah meningkat, lumayan meningkat, khususnya di bidang pertanian. Namun tetap ada beberapa negara dengan kebutuhan air yang juga meningkat juga. Jadi ini adalah efisiensi penggunaan air, eee, dari tahun 2015 yang biru muda ke tahun 2020 yang biru tua. Di Oseania dia semakin efisien gini ya, bisa dilihat ya di Latin Amerika dia menurun, Northern Africa dia menurun, Eastern and Southeastern Asia dia meningkat gitu. Ini adalah, gambaran secara global aja. Kemudian, selain itu untuk standar sanitasi, pengelolaan air, number of countries progress per level in parentheses, ini, meningkatkan pengelolaan air dan kerjasama internasional untuk memperkuat ketahanan terhadap krisis air. Jadi ini yang sudah mendekati memenuhi target TPB 6 ini, itu adalah negara-negara yang birunya makin tua. Jadi Australia sudah sangat dekat dengan target, China sudah sangat dekat dengan target dan seterusnya gitu ya. Substansial sudah mendekati, sudah mulai, sudah mulai mau, mencapai targetnya, tapi masih banyak sekali negara yang limited, moderate, bahkan tidak ada data. Artinya ini concern juga ya gitu. Jadi kenapa masih ada negara-negara yang bahkan belum ada data seperti misalnya ini, ada yang tahu nggak ini negara apa nih? Ini negara India ya. India itu nggak punya data untuk disetorkan, padahal dia termasuk negara yang populasinya sangat besar, sehingga pasti penggunaan airnya juga sangat besar.
Oke. Nah, standar sanitasi untuk penggunaan layanan air minum aman di Indonesia itu masih sangat bervariasi. Kalau teman-teman tahu, seperti yang tadi saya udah bilang ya, air minum itu kan harusnya dijamin oleh pemerintah ya, air itu harusnya sesuatu yang bisa kita konsumsi secara gratis, tapi ternyata tidak. Air minum aman ini layanannya adalah dari PDAM. PDAM sendiri teman-teman bisa melihat bahwa, services-nya itu masih sangat terbatas. Jadi hanya bayangkan di Maluku, di Kepulauan Maluku, itu hanya 4,8%. Di Nusa Tenggara hanya 8,1%, di Sulawesi hanya 8,3%, di Jawa pun yang sebenarnya kita tahu itu paling padat, paling develop, paling urban, apalah segala macam, itu hanya 13% yang terlayani air minum aman. Sisanya apa? Beli, terkomodifikasi, kapitalisme, right? Jadi yang masih lumayan bagus ini di Kalimantan, karena Kalimantan memang sumber airnya masih bagus ya, 17,4%. Sedangkan untuk proporsi rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan, itu memang secara konsisten menurun ya dari 2018 ke 2022, so this is good news. Dan indeks kualitas air, di kita juga semakin naik jadi dari 52,82 poinnya menjadi 53,88. Paling tinggi indeksnya Papua Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kalau di Jawa jangan ditanya, kita sebagian besar dari kita karena hanya orangnya banyak, yang terlayani air minum aman hanya 13%, sisanya ngapain kalau enggak sedot air tanah, ya beli, ya kan. Artinya ya orang yang kita beli layanannya mereka dapat dari mana airnya? Dari air tanah juga kan. Jadi artinya jangan ditanya kualitas air di di daerah di Pulau Jawa itu sudah pasti sudah jauh lebih menurun dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, Eee, di sini saya ingin lebih ke, raise awareness bagi teman-teman bahwa ada krisis air yang sedang terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia. Krisis air itu maksudnya apa? Krisis air itu krisis air bersih pertama. Yang kedua, eee, ketidakmerataan penggunaan air bersih dan kualitas air yang ada, gitu ya. Itu tuh secara global memang sudah sangat menurun. Alasannya ya apa? Karena itu tadi populasi bertambah yang pakai air makin banyak, sedangkan jumlah air yang ada semakin banyak pembangunan, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau zaman dulu ada hujan, kita pasti diajarin itu ya waktu kita sekolah dulu ketika ada hujan, hujan itu turun, kemudian dia diserap oleh tanah gitu kan, terus kemudian, akan jadi air di mata air. Nah sekarang tanahnya yang mau menyerap udah nggak ada karena semuanya udah dibangun jadi gedung-gedung, jadi rumah-rumah, jadi mall gitu ya, nggak ada lagi tanah yang menyerap sehingga air hujan yang jatuh itu dibuang ke selokan, dibuang ke riol-riol, dibuang ke drainase perkotaan, maka dia tidak bisa didaur ulang. Maka aneh, krisis air air bersih itu kenapa bisa jadi krisis padahal kita hujan terus, padahal kita banyak sungai, ya itu tadi karena kualitasnya tidak baik dan air hujan siklusnya tidak bisa diproses dengan normal gitu, dengan adanya perkembangan perkotaan. Ini adalah persentase kematian yang disebabkan karena share of total deaths from any cause with unsafe water sources as an attributed risk factor. Jadi, persentase kematian yang disebabkan oleh banyak hal ya, yang tapi berhubungan dengan adanya sumber air yang tidak aman. Paling banyak di Afrika, India, dan ternyata di Indonesia pun juga cukup banyak. Kalau warna birunya ini kurang lebih 3-4%, kematian di Indonesia itu disebabkan oleh, sumber-sumber yang berhubungan dengan sumber air bersih yang kurang baik. Kita bisa bayangkan di Afrika, mereka negaranya kering dan, masih tidak seberkembang Indonesia gitu ya, banyak yang open defecation dan seterusnya, maka sumber airnya mereka sudah tercemar dan jumlahnya sedikit untuk harus digunakan oleh orang banyak. Sama seperti India, Pakistan dan sekitarnya ini terdampak juga ya. Kemudian share of population without access to an improved water sources. Jadi jumlah populasi yang tidak punya akses ke sumber air minum, sumber air yang baik. Jadi improved drinking water sources yang, ada pipanya, termasuknya ya pipa, termasuknya, sumur yang baik, termasuknya rainwater springs, apa namanya, mata air gitu ya.
Di sini semakin terang warnanya, semakin buruk. Jadi Australia, Rusia, Cina, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa semuanya kurang lebih baik. Semua orang punya akses terhadap sumber air yang improved, yang kondisinya tidak buruk. Indonesia tidak sebaik itu. Ya, Afrika apalagi terjadi lagi di Afrika gitu kan bahwa mereka sudah kondisi sumber airnya nggak baik, mungkin berhubungan juga dengan yang tadi ya menyebabkan banyak kematian. Ini secara global ya dalam share of population with access to drinking water facilities, kita bisa lihat di sini, fokusnya adalah ada pada kesenjangan. Kesenjangan dalam artian, ini yang warna abu-abu ini adalah safely managed. Jadi, sumber air yang dikelola dengan baik, yang ijo toska ini adalah yang standar gitu ya, yang kuning ini limited, makin merah berarti makin parah. Negara-negara high income countries, United States, Eropa, Australia, itu mereka 98% punya akses 98% populasinya punya akses kepada sumber-sumber air yang safely managed. Termasuk di high income ini kan termasuk North America and Europe, termasuk di, eee Western Asia and Northern Africa. Ini juga baik juga ya, North America and Europe tinggi. Di sini upper middle income countries termasuk di dalamnya, China, Korea, Jepang gitu ya. Itu Latin Amerika dan Caribbean segini makin ke bawah makin parah. Low income countries yang makin parah, hanya 29% populasi di low income countries yang dapat mengakses sumber air yang safely managed. 30% basic, 18% limited, 17% unimproved, dan 5,9% itu tidak punya akses pada drinking facilities. Kita bisa bayangkan, kita ada di mana ya, sekitar Central and Southern Asia, sekitar segini mungkin ya, lower middle income countries masih ada 58%, 62% masih lumayan. Sub-Saharan Afrika ini sebagian besar negaranya adalah low income countries. Maka ini yang jadi concern secara global adalah negara-negara di Afrika, di daerah yang sangat kering, di daerah yang perkembangan ekonominya tidak setinggi negara-negara lain, mereka sangat limited aksesnya terhadap air bersih. Oke. Ini tadi keterangannya ya, safely managed itu, accessible, available when needed. Jadi kalau butuh ada, tinggal buka keran keluar airnya, itu safely managed. Dan tidak yang paling penting adalah dia tidak tercampur, kontaminasi kimiawi yang lain-lain gitu. Kemudian ada basic, limited, and improved surface water itu yang tadi kita lihat ya di Sub-Saharan Afrika dan low income itu cukup besar persentasenya dibandingkan dengan di region-region lain yang meminumnya surface water. Surface water itu minum air langsung dari sungai, dari dam, dari danau, dari kolam, dari apapun itu langsung tanpa ada pemrosesan. Jadi akses untuk bisa mendapatkan air minum yang aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Untuk dapat mengawasi kelayakan air minum, Service Ladder menerapkan standar ini, 5 klasifikasi ini, gitu. Nah, tadi kita bisa lihat di negara-negara maju, hampir semuanya udah safely managed, sedangkan di negara-negara yang masih berkembang atau negara-negara yang pendapatannya kecil gitu ya, low income countries itu sebagian besar masih di daerah kuning-kuning ini nih, gitu. Nah, itu yang jadi concern secara global. Ini air minum. Tadi kita udah cukup bahas ya, tetap sama sebenarnya concern-nya yang terjadi itu negara-negara Sub-Saharan Afrika, kalau di negara-negara relatif udah cukup aman. Ini untuk sanitation services, jadi ada safely managed, basic, open defecation itu paling parah. Disposal of human faces in fields, forests, bushes, open bodies of water, beaches, or other open places or with solid waste. Jadi ketika orang buang air di ruang-ruang terbuka, di lapangan, di hutan, di semak-semak, termasuk di semak-semak ya, kemudian sungai atau kolam atau apapun itu di tempat-tempat yang terbuka, itu termasuknya dia open defecation dan itu salah satu yang sedang berusaha diperangi gitu ya secara global. Eee, di 33 negara secara global lebih dari more than 1 in 4 people di kawasan urban, di perkotaan ya sebenarnya ya, tapi dia punya akses kepada, sanitasi yang sangat terbatas. Termasuk,
Kalau makin terang orangnya makin baik ya, berarti nggak banyak orang yang aksesibilitasnya terbatas, tapi makin gelap dia makin parah. Kurang lebih datanya sama ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini Indonesia 1 sampai 5 orang, eee, persentasenya 1 sampai 5 orang dari sekian orang yang tinggal di perkotaan gitu ya, makin warnanya makin gelap, di sini makin parah. Di Australia tidak ada data, ada beberapa negara di Afrika juga tidak ada data. Hygiene services ini, kebersihan tangan itu sangat penting untuk mengurangi penularan penyakit virus dan bakteri dan merupakan sistem kesehatan pertama manusia. Ini kemarin makanya rame banget waktu Covid ya, semuanya harus cuci tangan, karena memang tangan kita itu adalah kontak pertama dengan kuman. Kita pegang segala macam, apalagi orang Indonesia masih banyak yang makan pakai tangan, habis pegang apa, dipakai pegang makanan gitu ya. Namun higienitas masih menjadi masalah karena kurangnya prioritas akan hal yang terlihat remeh. Kalau service level-nya ada basic, limited, dan no facility. Basic itu teman-teman semua harusnya udah basic ya, semoga semuanya sudah basic, udah punya hand washing facility with soap and water at home. Kalaupun limited biasanya, eee, ada tapi mungkin, apakah airnya kurang bersih ataukah satu rumah hanya ada satu keran gitu ya, itu biasanya masih bisa juga terjadi. Yang, agak sulit adalah ketika tidak punya fasilitas untuk cuci tangan sama sekali di rumah. Itu yang masih agak sulit. Nah, kalau teman-teman mikir, emang ada ya orang yang nggak punya tempat cuci tangan di rumah? Banyak. Jadi di 10 negara, lebih dari setengah populasinya tidak punya tempat untuk mencuci tangan di rumah. Termasuk di sini warnanya kuning juga adalah Indonesia, ya. Jadi ada persentasenya walaupun persentasenya kecil, tapi tetap Indonesia masih ada sebagian dari populasi kita yang tidak punya akses terhadap tempat untuk mencuci tangan di rumah. Coba teman-teman bayangkan, bahwa ternyata bisa cuci tangan di rumah, buka keran keluar airnya, di sebelahnya ada sabun cuci tangan, itu aja itu privilege teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua, oh harus lebih menyadari, oh kalau kayak gitu mungkin aku pakai airnya jangan banyak-banyak deh, karena sumber daya air itu ternyata terbatas. Karena banyak orang di luar sana yang bahkan cuci tangan di rumah aja tuh nggak bisa gitu. Kita bisa bayangkan ya betapa seperti apa hidup. Bagaimana mereka pasti akan lebih rawan terkena penyakit, bagaimana bagaimana hygiene level mereka itu pasti akan sangat terdampak. Nah, kemudian di Indonesia krisis air bersih itu terjadi juga clean water crisis triggered by climate change haunts Jakarta. Jakarta bahkan itu krisis air bersih. Terbayang tidak oleh teman-teman bahwa salah satu kota terbesar, kota paling maju, kota metropolitan gitu kan, si paling metropolitan Jakarta, itu aja mengalami krisis air bersih. Jadi peneliti dari BRIN memproyeksikan rata-rata curah hujan di Indonesia akan menurun, akibat adanya climate change. Nah, dengan dampak langsungnya itu adalah meningkatnya kemudian krisis air. Seperti tadi saya bilang, orangnya banyak, tidak ada, manajemen sumber daya air yang sustainable, yang berkelanjutan, disedot terus air tanahnya, maka di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dalam 1 dekade ke depan akan mengalami krisis air, gitu. Sama juga dengan bencana kekeringan. Pantauan BNPB pada periode 14 sampai 21 September 2023, sedikitnya 166.415 jiwa mengalami krisis air bersih di 53 kecamatan di 11 provinsi yang jumlahnya itu meningkat dari, bulan sebelumnya, di mana terdapat 19.000 jiwa yang mengalami kekeringan. Meningkatnya tuh sangat tajam gitu ya teman-teman. Ketika kita bisa kuliah dengan nyaman, kita bisa beraktivitas dengan nyaman gitu, ada 166.000 orang yang mengalami kekeringan, nggak punya air bersih. Air bersih itu untuk segala macam, bukan hanya untuk minum, masak, mandi itu butuh air bersih. Semua kegiatan yang kita lakukan itu semuanya butuh air bersih. Teman-teman bayangkan apa yang akan kalian lakukan ketika misalnya kalian nggak punya lagi air bersih. Nggak bisa mandi, keringetan tapi nggak bisa mandi, itu menderita sekali loh. Nggak bisa minum, nggak bisa masak gitu. Dan ada di Indonesia sendiri pun banyak sekali, kasus-kasus kekeringan yang terjadi. Jumlah bencana kekeringan, eee, yang semakin meluas ya hingga 2 Agustus, walaupun secara grafik ini menurun ya, tapi dari 2021 ke sekarang dia naik terus nih,
dan naiknya lumayan signifikan. Jadi durasi kemaraunya panjang, status darurat kekeringan yang ditetapkan itu juga, ada kebakaran hutan dan lahan, karhutla itu makin parah di Indonesia. Kemudian menurut publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia, 371 kabupaten atau kota di Indonesia itu resiko tinggi mengalami bencana kekeringan. Nah, apa nih yang sudah dilakukan sama pemerintah, sama, NGO gitu ya, sama badan-badan terkait untuk mengatasi bencana krisis air. Di tahun 2020, World Bank bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas air dan fasilitas sanitasi. 500 juta US dollar disumbangkan ke pemerintah Indonesia dan ada dana juga dari pemerintah pusat yang dialirkan ke 23.000 desa di 376 kabupaten supaya mereka bisa mendapatkan akses ke air bersih. Tahun 2018 lebih dari 17 juta orang mendapatkan akses dan fasilitas air bersih. Jadi ini makin meningkat gitu ya, dan dari tahun 2020 itu sampai sekarang hampir 29.000 desa itu membuat rencana aksi masyarakat yang mencakup asosiasi, berbasis masyarakat atau organisasi komunitas masyarakat gitu ya, untuk mengoperasikan dan mengelola fasilitas air dan sanitasi serta memastikan sistem tersebut dapat beroperasi dalam jangka panjang. Kenapa kualitas air itu menurun? Karena polusinya banyak. Jadi ada pembuangan limbah limbah pabrik, ada limbah konstruksi, ada air sisa industri, ada hujan asam karena, industri mengeluarkan sulfur dioxide di, apa namanya, awannya udah asam, kemudian turun hujan, maka hujannya akan jadi hujan asam. Kalau secara alami, ada pergantian danau, ada pengikisan tanah, ada, eutrofikasi, ada pembuangan karbon dioksida dari limpasan, vulkanik material, ini ada urban runoff, tadi yang seperti tadi saya bilang ya, air hujan tidak diserap karena nggak ada yang bisa menyerap, tanahnya semuanya udah dibangun, diaspal, di-paving, di keramik gitu kan, jadi nggak bisa menyerap lagi. Kemudian industrial, ada landfill, ada mariculture, ada surface runoff, ada, apa namanya, peternakan dia pakai pupuk kayak misalnya pupuk kimia yang tidak sustainable masuk ke dalam tanah, mencemari air tanah dan seterusnya. Banyak sekali polutan yang mempengaruhi secara negatif kualitas sumber air yang ada yang kita pakai saat ini. Nah, makanya ini yang teman-teman, perlu diskusikan nih secara tugas kelompok ya. Tugas kelompok teman-teman akan mendiskusikan apa sumber air yang digunakan di rumah teman-teman. Ya, apakah sumber air tanah? Apakah kalian pakai PDAM? Atau mungkin ada yang, punya penampungan air hujan, which is super great, perfect. Atau kalian punya biopori atau hal-hal yang lain, kalau kalian nggak tahu bisa tanya ke orang tua kalian ya, sumber air apa yang digunakan di rumah kalian. Nah, ini tadi saya sudah tanyakan bagaimana kualitasnya, baik atau buruk, bau atau tidak, jumlahnya banyak atau sedikit. Beberapa rumah bahkan di perumahan saya itu kalau udah musim kemarau panjang, pas musim hujan airnya banyak, pas musim kemarau airnya sedikit. Pas musim hujan airnya bening, pas musim kemarau airnya kuning, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman nanti bisa diskusikan dan dituliskan dalam, PowerPoint ya sama teman-teman sekelompoknya. Jadi masing-masing aja anggota satu, anggota 2, anggota 3 apa nih, apa sumber airnya, apa kualitasnya seperti apa, dan yang bertiga, menurut teman-teman semua, dalam satu kelompok kalian nanti akan berdiskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas air di lingkungan rumah kalian. Sebutkan minimal 5 upaya perbaikan kualitas air dan sumber daya air. Apakah dengan membuat resapan? Apakah dengan membuat filter? Apakah dengan memompa? Apakah dengan apa? Seperti apa kira-kira usaha yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas air di lingkungan rumah teman-teman? Ini nanti dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan di kolabor juga ya. Nanti akan ada link untuk submission assignment-nya. Semoga materi minggu ini bisa membuat teman-teman lebih aware akan pentingnya sumber daya air, pentingnya sanitasi, pentingnya kebersihan, dan bahwa sebagian besar dari kita selama ini itu take it for granted. Jadi kita merasa, "Oh, di rumah gue ada air terus kok," gitu. Tiap kali gue buka keran, ada air kok, baik-baik aja, no problem. Tapi tidak seperti itu sebenarnya, karena air itu menjelang krisis. Air itu menjelang krisis karena apa? Pembangunan. Karena nggak ada yang bisa diserap, sehingga siklus air yang natural yang kita pelajari selama waktu kita SD dulu itu tidak terjadi lagi sekarang, gitu. Maka kita harus lebih aware, lebih efisien, lebih efektif dalam menggunakan air, dan berusaha
mengembangkan, memperbaiki kualitas air yang kita pakai sehari-hari. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, materi ini sampai akhir. Kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan di materi selanjutnya. Selamat belajar dan ditunggu pengumpulan tugasnya. Terima kasih.